PSM Makassar yang saat ini berusaha sekali untuk meraih kemenangan supaya mereka tidak semakin terpuruk ke zona degradasi, akan berhadapan dengan Bayangkara FC yang kemarin baru saja terlempar ke peringkat 4 klasemen sementara karena mereka disalip oleh Persib Bandung dan juga Bali United. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Formati Channel. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2022 jam 8.45 malam waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, memang PSM Makassar sampai saat ini belum berhasil meraih kemenangan. Bahkan di 4 pertandingan terakhir mereka harus kalah dan mereka hanya berhasil 1 kali imbang. Nah, di pertandingan terakhir PSM Makassar harus kalah dari Persib Bandung dengan skor 2-0. Nah, sedangkan Bayangkara FC di 5 pertandingan mereka terakhir mereka berhasil menang 3 kali, draw 1 kali dan kalah sebanyak 1 kali. Nah, di pertandingan terakhir mereka berhasil menang luar biasa dengan Persikabo ya, dengan skor 4-0. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini Bayangkara FC memang harus menduduki posisi keempat ya. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 16 kali, draw 5 kali dan kalah 5 kali dengan poin di angka 53. Mereka hanya kalah selisih gol dengan Persib Bandung ya. Nah, sedangkan PSM Makassar saat ini berada di posisi ke-13 ya. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 10 kali dan kalah sebanyak 10 kali dengan poin di angka 28. Kalau kita melihat insight-nya, memang saat ini PSM Makassar hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir. Bahkan mereka tidak mampu mencetak gol di 4 pertandingan mereka terakhir. Nah, sedangkan Bayangkara FC berhasil mencetak 8 gol di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di FUPMOB, PSM Makassar berhasil unggul 5 kali data dari Bayangkara FC. Mereka draw 1 kali dan ternyata Bayangkara FC hanya mampu berhasil menang 3 kali dari PSM Makassar. Nah, di pertemuan mereka terakhir Bayangkara FC lah yang berhasil menang dengan skor 2-0. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal produktivitas memang angkanya PSM Makassar kurang begitu baik ya, yaitu mereka di angka 0,96 sedangkan Bayangkara FC di angka 1,35 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan ataupun kebobolan angkanya PSM Makassar juga kurang begitu baik, yaitu di angka 1,31 gol per pertandingan sedangkan Bayangkara FC di angka 0,77 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir, PSM Makassar sebenarnya unggul dalam hal penguasaan bola yaitu sebanyak 55%. Tapi Bayangkara FC unggul dalam hal kesempatan menciptakan gol sebanyak 10 kali dan 5 kalinya mengarah ke arah gawang ya. Dan kalau kita melihat secara serangan sebenarnya PSM Makassar pula yang unggul yaitu sebanyak 80 kali dan secara serangan berbahaya pun PSM Makassar yang unggul yaitu sebanyak 43 kali. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi memang secara statistik Bayangkara FC sepertinya lebih baik dibandingkan dengan PSM Makassar. Kalau kita melihat statistik satu musim baik dalam hal produktivitas maupun pertahanan memang Bayangkara FC lebih unggul angkanya dibandingkan dengan PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat di 5 pertandingan mereka terakhir memang performanya PSM Makassar saat ini sangat tidak baik sekali kalau menurut kami. Entah kenapa di 4 pertandingan terakhir mereka belum berhasil menciptakan gol. Mereka sepertinya agak kesusahan, entah kenapa mereka sepertinya setiap peluang yang terjadi tidak berhasil menjadi sebuah gol. Kalau kita melihat di 5 pertandingan mereka terakhir ya PSM Makassar saat ini performanya kurang begitu baik karena mereka tidak berhasil menang. Sedangkan Bayangkara FC di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 3 kali. Nah, kalau kita melihat di pertemuan mereka terakhir walaupun memang secara penguasaan bola PSM Makassar lebih unggul, dalam hal serangan juga PSM Makassar lebih unggul, tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol Bayangkara FC yang lebih unggul dan Bayangkara FC yang berhasil mencetak gol sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita melihat pertandingan mereka sebelumnya memang sepertinya Bayangkara FC luar biasa sekali serangan baliknya. Serangan baliknya mereka berhasil memporak-porandakan pertahanannya Persikabo. Dan sepertinya memang ini adalah salah satu kekuatan terkuat dari Bayangkara FC yaitu serangan balik. Transisi dari mereka bertahan ke menyerangnya luar biasa sekali. Nah, ketika kita melihat pertandingan PSM Makassar melawan Persib Bandung, PSM Makassar sepertinya
entah kenapa kehilangan ruh untuk mencetak gol. Jadi banyak sekali sebenarnya kesempatan. Sudah beberapa orang yang berhasil one on one dengan kiper, tapi mereka tidak berhasil menciptakan gol. Bahkan mereka sempat beberapa kali kena tiang di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini yang memang menjadi salah satu PR-nya dari PSM Makassar dalam hal produktivitas. Di lain hal juga lini pertahanannya juga harus dibenahin. Kehilangan konsentrasi di awal pertandingan maupun di akhir-akhir pertandingan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi PSM Makassar. Ya seperti di pertandingan Persik kemarin, ya mereka harus kebobolan di awal pertandingan dan akhirnya di akhir pertandingan mereka harus kebobolan. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar melawan Bayangkara FC. Kalau secara statistik seharusnya pertandingan ini dimenangkan oleh Bayangkara FC. Ya, sepertinya juga mereka tidak mau ketinggalan dari pemuncak klasemen sementara itu Arema, dan mereka saat ini pun juga udah ketinggalan dari Bali United maupun Persib Bandung. Walaupun cuma selisih gol ya dengan Persib Bandung. Nah, sedangkan PSM Makassar harus berjuang, mereka harus bisa meraih poin karena sampai saat ini mereka peringkatnya selalu turun dan mereka masih belum aman dari zona degradasi. Mereka harus berjuang untuk segera bisa bangkit dan akhirnya menjauh dari zona degradasi. Ini menjadi salah satu faktor yang harus diperjuangkan oleh PSM Makassar. Nah, PSM Makassar juga harus sepertinya memperhatikan serangan balik yang Bayangkara FC karena sangat kuat sekali. Jangan sampai serangan balik kayak Bayangkara FC berhasil memporak-porandakan juga ini pertahanannya PSM Makassar. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukung terus tim andalan kalian, maju sepak bola Indonesia. Adios.